Parameter pencemaran lingkungan. Yang pertama ada parameter pencemaran air, yang kedua ada parameter pencemaran udara, dan yang ketiga ada parameter pencemaran tanah. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang parameter pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa terjadi pada air, udara, maupun tanah. Untuk mengetahui tingkat pencemarannya, para ahli menggunakan parameter atau indikator tertentu. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada parameter pencemaran lingkungan air. Air yang tercemar dapat mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, hingga keseimbangan ekosistem. Parameter yang sering digunakan untuk menilai pencemaran air adalah parameter BOD atau Biological Oxygen Demand, menggunakan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Jadi, semakin tinggi BOD, semakin tercemar airnya. Yang kedua ada COD atau Chemical Oxygen Demand, mengukur kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan kimia atau zat beracun. COD yang tinggi menandakan adanya air limbah kimia. Yang ketiga ada TSS atau Total Suspended Solid, menunjukkan banyaknya padatan tersuspensi di air, misalnya lumpur atau partikel limbah. Air jadi keruh dan kualitasnya menurun. Yang terakhir ada pH, menunjukkan tingkat keasaman air. Air normal biasanya netral, sekitar pH 6,5 sampai 8,5. Logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jumlah kecil saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Jadi, semakin tinggi angka pencemar ini, semakin buruk kualitas air yang kita gunakan. Yang kedua ada parameter pencemaran lingkungan udara. Kualitas udara bersih sangat penting untuk pernafasan kita. Untuk mengukur kualitas udara digunakan parameter seperti berikut ini. PM10 dan PM2,5. Partikel debu halus di udara semakin kecil ukurannya, semakin mudah masuk ke paru-paru. SO2 atau sulfur dioksida, gas dari pembakaran bahan bakar fosil, bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Ada nitrogen atau NO2, banyak berasal dari asap kendaraan, berbahaya untuk paru-paru, dan bisa menurunkan kualitas udara. CO atau karbon monoksida, gas beracun yang berbau, sering muncul dari kendaraan bermotor. Ozon atau O3 di permukaan bumi, walaupun bermanfaat di lapisan atmosfer, ozon bisa di permukaan bumi justru bisa mengiritasi saluran pernafasan. Dengan parameter ini, kita bisa tahu apakah tanah masih sehat atau sudah tercemar. Kaitan sanitasi dengan pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah. Sanitasi dan pencemaran air. Sanitasi berperan mencegah pencemaran air dengan cara pengelolaan limbah cair rumah tangga, industri, maupun pertanian. Jika sanitasi buruk, limbah organik, contohnya BOD, COD, dan TSS, masuk ke sungai, danau, atau air tanah. Akibatnya, menurunkan kualitas air dan menimbulkan penyakit, misalnya diare dan kolera. Kedua, sanitasi dan pencemaran udara. Sanitasi juga terkait dengan pengelolaan sampah padat. Jika sampah tidak dikelola, bisa menimbulkan pembakaran terbuka atau open burning dan menghasilkan polutan udara seperti CO, SO2, PM10, dan PM2,5. Bau busuk dari sampah organik membusuk juga termasuk pencemar udara yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga,
Sanitasi dan pencemaran tanah. Sanitasi buruk menyebabkan sampah dan limbah cair meresap ke tanah tanpa pengelolaan, yang dapat mencemari tanah dengan logam berat seperti mikroba, patogen, atau bahan kimia berbahaya. Tanah tercemar bisa merusak ekosistem, menurunkan kesuburan, dan mencemari sumber air tanah. Jadi, untuk menjaga lingkungan tetap sehat, kita perlu memperhatikan parameter pencemaran air, udara, dan tanah. Dengan begitu, kita bisa melakukan pengendalian sejak dini dan melindungi kesehatan manusia secara ekosistem. Terima kasih sudah menyaksikan.